wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Puspitasari Idamkua, jurusan D4 Terapi Gigi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS dari Ibu Laras Puspita M Biomeds. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi cairan tubuh dan darah. Yang pertama yaitu cairan getah bening. Definisi getah bening, kelenjar. Getah bening merupakan bagian dari sistem imun tubuh yang terdapat di bawah rahang, ketiak, dan pangkal paha. Kelenjar getah bening juga mempunyai peran untuk menangkal dan melawan bakteri, infeksi, dan virus yang menyerang tubuh. Dari beberapa tanda dan gejala yang dirasakan, tidak semua masyarakat mengetahui apakah dirinya mengidap penyakit KGB atau tidak. Dan untuk mengetahui keadaan tersebut, biasanya masyarakat melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau dokter. Cairan getah bening yang jernih. Cairan getah bening yang juga dikenal sebagai limpa adalah cairan getah bening jernih yang ditemukan dalam sistem limfatik tubuh manusia dan hewan. Sistem limfatik adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh dan berperan dalam mengangkut sel-sel darah putih, cairan, dan zat-zat lain untuk membantu melawan infeksi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua yaitu struktur getah bening, pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik adalah saluran yang mirip dengan pembuluh darah tetapi mengangkut cairan getah bening daripada darah. Pembuluh limfatik membawa cairan getah bening dari jaringan tubuh kembali ke peredaran darah. Pembuluh-pembuluh ini juga memiliki katup yang mencegah aliran mundur cairan getah bening. Yang kedua, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah struktur penting dalam sistem limfatik. Mereka berperan sebagai pusat penyaringan cairan getah bening. Kelenjar getah bening mengandung sel-sel darah putih yang membantu melawan infeksi dan menghilangkan zat asing dari cairan getah bening. Kelenjar getah bening dapat membengkak dan terjadi infeksi, tanda bahwa sistem kekebalan tubuh sedang bekerja. Yang ketiga yaitu sistem limfatik. Sistem limfatik terdiri dari jaringan, organ, dan pembuluh limfatik yang berperan dalam produksi, transportasi, dan penyaringan cairan getah bening. Organ-organ limfatik seperti tonsil, amandel, limpa, dan sumsum tulang juga berperan dalam sistem limfatik. Ductus lymphaticus. Ductus lymphaticus adalah pembuluh limfatik yang besar. Yang keempat, mengumpulkan cairan getah bening dari seluruh tubuh dan membawanya kembali ke peredaran darah. Ada dua ductus lymphaticus utama. Yang pertama, ductus lymphaticus kanan dan ductus lymphaticus thoracicus. Yang kelima itu vesikel limfatik. Vesikel limfatik adalah kantong-kantong kecil yang berisi cairan getah bening dan berperan dalam penyaringan dan pelabuhan sel-sel darah putih yang berpartisipasi dalam merespon kekebalan tubuh. Yang C yaitu pembentukan getah bening. Cairan limfe berasal dari plasma darah arteri yang kaya nutrisi. Pada ujung kapiler aliran darah melambat sehingga plasma keluar menjadi cairan jaringan yang disebut cairan interseluler atau interstisial. Cairan jaringan ini membawa nutrisi oksigen dan hormon yang dibutuhkan oleh sel. Anatomi sistem limfatik sangat penting diketahui oleh para klinis. Hipotesis Starling menjelaskan bagaimana sebagian besar cairan dan elektrolit yang masuk ke ruang ekstraseluler dari pembuluh darah juga diserap oleh pembuluh darah. Namun sebanyak kurang lebih 3 liter cairan gagal untuk diserap balik. Selain itu, sebagai protein plasma juga masuk ke ruang ekstraseluler. Ditambah dengan akumulasi materi sel dari proses diintegrasi sel yang dapat masuk ke kapiler pembuluh darah. Jika seluruh proses akumulasi tersebut terus terjadi, maka akan timbul osmosis terbalik, sehingga cairan ekstraseluler akan terus bertambah dan menyebabkan terjadinya edema. Dengan adanya sistem limfatik, pada keadaan normal, jumlah cairan ekstraseluler ini akan konstan, sehingga tidak terjadi akumulasi protein dan debris seluler. Yang kedua yaitu golongan darah. Golongan darah merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan sebelum seseorang mendapatkan transfusi atau sebelum seseorang mendapatkan darah.
Golongan darah merupakan salah satu hal penting dalam melakukan donor, karena seseorang yang dapat mendapatkan transfusi harus sesuai golongan darahnya dengan pendonor. Ketersediaan darah sangat bergantung pada pendonor darah. Sesuai dengan panduan WHO, seharusnya kebutuhan darah dipenuhi 100%. Berdasarkan data, pemenuhan darah masih 91,8%. Pada pendonor darah akan diambil secara kurang lebih 350 ml darah dari di dalam tubuhnya. Setelah diperiksa dan diuji keamanannya, darah tersebut kemudian akan diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Kondisi yang sangat membutuhkan donor darah antara lain adalah kecelakaan, transplantasi organ, atau memiliki penyakit seperti kanker, anemia, penyakit sel sabit, dan hemofilia. Maka dari itu, seseorang akan melakukan donor darah harus dalam kondisi sehat. Fisiologi sistem pencernaan bagian atas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mulut. Mulut adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesoris yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah yang memiliki fungsi melarutkan makanan, memudahkan penelanan, melindungi selaput mulut terhadap dingin, panas, asam, dan basah. Yang kedua yaitu faring. Faring atau tekak terletak di belakang hidung mulut dan laring atau tenggorokan. Dalam faring ini terjadi proses penelan di deklutusi, menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Yang ketiga yaitu esofagus. Esofagus adalah tuba muskular, panjangnya sekitar 25 cm dan berdiameter 2,54 cm. Esofagus berawal dari area laryngofaring, melewati diafragma dan hiatus esofagus atau lubang pada area sekitar vertebra toraks ke-10 dan membuka ke arah lambung. Fungsi esofagus menggerakkan makanan dari faring ke lambung untuk gerak peristalsis. Mukosa esofagus memproduksi sejumlah besar mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus. Fisiologi sistem pencernaan bawah. Sistem pencernaan bawah mencakup proses pencernaan dan penyerapan nutrisi di bagian bawah saluran pencernaan, yaitu usus halus dan usus besar. Pada usus halus, nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak dipecah menjadi bentuk yang diserap oleh tubuh. Selain itu, penyerapan nutrisi juga terjadi di usus besar, terutama air dan elektrolit. Sistem pencernaan bawah terbagi menjadi 4. Yang pertama, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Proses pencernaan integrasi adalah suatu proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan, baik melalui koordinasi gerakan volunter dan involunter. Merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung dan usus halus. Pada proses ini terjadi penyederhanaan ukuran makanan sampai dapat diaborsi oleh intestinum. Aborsi. Proses penyerapan hasil pencernaan dari lumen menembus lapisan epitel masuk ke dalam darah atau cairan limfe. Permukaan biasanya tidak rata sehingga menambah luas permukaan yang tersedia untuk absorpsi. Yang berikutnya yaitu defekasi. Defekasi pada saat bahan makanan sampai di lambung, katup ileosekal di usus buntu mengendur dengan mungkin ileum masuk ke dalam usus buntu. Pada saat feses yang terdiri atas bahan-bahan yang dicerna sampai ke dalam rektum, feses tersebut terhimpun di dalamnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.